Di balik kemewahan gedung bertingkat dan mobil sport yang terparkir di garasi pribadinya, hidup Putra ternyata jauh dari kata bahagia. Usianya baru menginjak 28 tahun. Namun ia sudah dikenal sebagai bos muda sukses di bidang properti. Orang-orang memujinya sebagai pemuda jenius yang berhasil membangun kerajaan, bisnis dalam waktu singkat. Namun di balik senyum yang sering ia pamerkan di depan publik, Putra menyimpan luka batin yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Hampir semua wanita yang mendekatinya hanya tertarik pada kekayaannya. Ia pernah mencoba menjalin hubungan, namun akhirnya selalu berakhir pahit setiap kali ia sadar bahwa cintanya hanya dipandang sebatas dompet. Malam itu, Putra duduk sendiri di ruang kerjanya yang luas. Lampu gedung sudah padam, hanya meja kerjanya yang masih menyala di tangannya. Ia menggenggam segelas kopi yang sudah dingin, tatapannya kosong ke arah jendela besar. Menatap kerlap-kerlip kota Jakarta yang sibuk. Apa benar cinta tulus itu ada, atau hanya ada di cerita dongeng? Gumamnya lirih, ia teringat perkataan mendiang ayahnya, "Anak, harta bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli ketulusan." Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya, membuat dadanya semakin sesak. Putra ingin merasakan bagaimana rasanya dicintai sebagai manusia biasa, bukan sebagai bos besar dengan kekayaan melimpah. Ia ingin ada seseorang yang memandangnya apa adanya, bukan karena saldo rekeningnya. Saat itulah sebuah ide gila muncul di benaknya, ide yang bahkan membuatnya tersenyum tipis. Meski hatinya tengah gundah, ia ingin melepas segala atribut kemewahannya, meninggalkan jas mahal dan mobil mewah, lalu hidup sebagai orang biasa. Di dalam hatinya, ia berjanji, "Aku harus mencari cinta yang tulus. Jika aku terus hidup sebagai bos, aku takkan pernah menemukannya." Malam itu menjadi titik awal dari sebuah perjalanan panjang, penuh perjuangan dan penuh ujian, yang akan mengubah jalan hidup Putra selamanya. Keesokan paginya, Putra bangun dengan tekad baru. Di depan cermin besar di kamarnya, ia menatap sosoknya sendiri, seorang pria rapi dengan kemeja mahal, jam tangan berlapis emas, dan wajah yang sering terpampang di majalah bisnis. Namun, hari itu ia merasakan kejenuhan yang luar biasa. Dengan tangan gemetar, ia melepas jam tangannya, mengganti kemeja dengan kaos sederhana, dan menutupi wajahnya dengan helm hitam polos. Putra kemudian menelpon sahabat lamanya, Bima, seorang manajer di perusahaan transportasi online. "Bim, gue butuh tolong, daftarin gue jadi driver ojol, tapi jangan pakai nama asli gue. Gue mau coba hidup berbeda," ucapnya tegas. Bima terdiam, kaget dengan permintaan gila itu. "Put, lo serius? Lo kan bos besar. Ngapain lo capek-capek narik ojol? Aku butuh ini, Bim, aku harus tahu rasanya dicintai bukan karena uang. Aku butuh hidup sebagai orang biasa." Meski awalnya menolak, akhirnya Bima luluh. Ia mendaftarkan Putra dengan nama samaran, Raka. Dalam beberapa hari, akun ojol itu aktif. Hari pertamanya, Putra meninggalkan mobil mewahnya di garasi, lalu membeli motor second dengan cat hijau pudar. Helm musang ia pakai, jaket sederhana ia kenakan. Semua atribut bos besar menghilang. Kini yang tersisa hanyalah seorang pria biasa. Saat ia mengendarai motornya melewati jalanan Jakarta, hatinya berdebar. Tidak ada lagi yang memanggilnya Pak Bos atau Tuan Muda. Kini, orang hanya mengenalnya sebagai Raka, driver ojol yang bekerja keras di jalanan. Meskipun ada rasa canggung, Putra merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada orang yang menatap karena hartanya. Namun, ia juga sadar perjalanan ini tidak akan mudah. Panas, macet, dan hinaan mungkin menantinya. Tapi demi menemukan cinta tulus, ia siap menghadapi semuanya. Dan di antara deru mesin motornya, Putra berbisik pada dirinya sendiri. Inilah awal perjuangan sesungguhnya. Hari pertama menjadi driver ojol, Putra atau Raka. Nama samarannya bangun lebih pagi dari biasanya. Biasanya ia bangun di apartemen mewah dengan pelayan yang menyiapkan sarapan. Kini, ia hanya tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hasil sewa diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Dengan semangat campur aduk antara gugup dan penasaran, ia menyalakan aplikasinya. Dalam hitungan menit, order pertama masuk. Penumpangnya seorang ibu parubaya yang harus segera ke pasar. "Mas, cepat ya, saya buru-buru," kata si ibu dengan nada agak ketus. Putra tersenyum ramah meski hatinya berdebar. Ia baru belajar menguasai jalanan, dan kini harus mengantar penumpang di tengah macet Jakarta. Keringatnya bercucuran, tapi ia berusaha tetap fokus. Sesampainya di pasar, si ibu hanya membayar ongkos tanpa sepatah kata terima kasih. Putra terdiam,
namun ia mencoba menerima. Mungkin beginilah rasanya hidup jadi orang biasa. Tidak semua orang peduli. Order kedua datang. Seorang anak muda naik motornya sambil memainkan ponsel. Sepanjang perjalanan, anak itu terus mengeluh. Lama banget sih, Bang. Driver lain lebih cepat loh. Untung gue nggak kasih bintang 1. Ucapan itu menusuk hati Putra. Kalau dulu, sebagai bos, ia dihormati semua orang. Kini, ia hanya seorang ojol yang bisa diremehkan siapa saja. Menjelang sore, hujan deras mengguyur kota. Putra tetap melanjutkan ordernya, meski tubuhnya basah kuyup. Saat mengantar makanan, pelanggan hanya membuka pintu sedikit, mengambil plastik, lalu menutupnya kembali tanpa ucapan terima kasih. Putra duduk di motornya, gemetar karena dingin, hatinya dipenuhi rasa campur aduk. Namun di tengah kesulitan itu, ia tersenyum kecil. Kalau aku bertahan, aku akan semakin kuat. Mungkin, di tengah kerasnya jalanan ini, aku akan menemukan seseorang yang melihat aku apa adanya. Hari pertama itu benar-benar mengajarinya arti kesabaran. Meski penuh rasa lelah, hinaan, dan dinginnya hujan, Putra merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ia bukan lagi bos besar yang dimanjakan. Ia kini seorang pejuang jalanan, mencari cinta tulus di balik keringat dan perjuangan. Di lubuk hatinya, ia yakin perjalanan barunya baru saja dimulai. Hari itu, langit Jakarta tampak mendung. Putra atau Raka, identitas barunya sebagai driver ojol baru saja menyelesaikan beberapa order. Tubuhnya terasa letih, namun ia memutuskan tetap menyalakan aplikasi. Berharap ada rezeki tambahan sebelum pulang ke kontrakannya. Notifikasi berbunyi. Order masuk dari sebuah kios buku bekas di pinggir jalan. Putra segera melajukan motornya ke lokasi. Sesampainya di sana, ia melihat seorang wanita muda sedang membereskan tumpukan buku yang hampir jatuh karena tertiup angin. Rambutnya terikat sederhana, wajahnya pucat karena kelelahan, namun matanya teduh dan penuh ketulusan. Mas ojol ya, tolong anterin buku-buku ini ke pelanggan. Ya, berat. Hati-hati jangan sampai jatuh, ucap wanita itu dengan senyum ramah. Putra mengangguk sambil membantu mengangkat tumpukan buku. Beratnya luar biasa, membuat punggungnya sedikit pegal. Namun ia justru tersenyum, merasakan sesuatu yang jarang ia temui, perhatian tulus dari orang asing. Di perjalanan, rasa penasaran membuat Putra membuka percakapan. Mbak kerja di kios buku ini? Ya. Mas, saya Ayu, saya suka baca. Jadi sekalian buka usaha kecil-kecilan. Lumayan buat bantu biaya kuliah adik, jawabnya sambil tersenyum tulus. Nama itu langsung terpatri di benak Putra. Ayu, bukan hanya namanya yang indah, tapi juga cara bicaranya yang lembut. Tidak ada kesan meremehkan meski tahu dirinya hanya seorang ojol. Sesampainya di alamat tujuan, Putra kembali ke kios untuk menyerahkan bukti pengantaran. Ayu menatapnya dengan senyum hangat. Terima kasih banyak ya, Mas. Kalau Mas nggak keberatan, besok-besok saya order lagi. Jarang ada driver yang mau repot angkut buku segini. Putra hanya bisa mengangguk, namun hatinya bergetar. Ada rasa berbeda yang tumbuh dalam dirinya. Bukan rasa kagum pada kecantikan semata, melainkan kekaguman pada ketulusan. Seorang wanita sederhana yang bekerja keras tanpa mengeluh. Saat ia kembali menyalakan motor, Putra berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin inilah awal yang aku cari. Cinta yang lahir dari kesederhanaan, bukan kemewahan. Dan tanpa ia sadari, pertemuan itu menjadi titik balik yang akan mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Hari-hari berikutnya, Putra semakin sering menerima order dari Ayu, kadang mengantar buku ke pelanggan, kadang sekadar menemani Ayu membeli barang-barang untuk kios kecilnya. Dari interaksi sederhana itu, perlahan tumbuh keakraban di antara mereka. Namun, kebersamaan itu juga menghadirkan ujian. Suatu sore, ketika Putra sedang membantu Ayu mengangkat dus berisi buku bekas dari pasar loak, sekelompok anak muda yang lewat mencibir. Lihat tuh, ojol capek-capek angkatin buku buat cewek. Miris banget, ya, cewek cantik kok sama driver ojol. Kasian banget, harusnya cari cowok mapan dong. Ayu menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Putra hanya diam, meski hatinya panas. Ia ingin sekali membalas. Tapi ia tahu sebagai driver ojol ia tak punya hak bicara banyak. Setelah orang-orang itu pergi, Ayu menatap Putra. Maaf ya, Mas Raka, saya bikin Mas malu. Putra tersenyum, meski ada luka di hatinya. Jangan minta maaf, Mbak, saya nggak malu sama sekali. Malah saya bangga bisa bantuin orang sekuat dan setulus Mbak. Kata-kata itu membuat Ayu terdiam. Ada kehangatan yang jarang ia rasakan dari pria lain. Namun, ujian tidak berhenti di situ.
Saat Putra menjemput Ayu di depan kampus adiknya, beberapa mahasiswa berbisik sambil tertawa. Itu kakaknya Indra, ya? Kok dianterin driver ojol? Kirain punya pacar keren. Pantesan jualan buku bekas. Hidupnya pas-pasan banget. Ayu menunduk lagi. Kali ini matanya berkaca-kaca. Putra merasakan hatinya diremas. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika identitasnya terbongkar sekarang, semua perjuangan akan sia-sia. Di perjalanan pulang, Ayu akhirnya bicara pelan. Mas, hidup sederhana itu memang sering bikin orang meremehkan. Tapi saya nggak peduli. Yang penting saya bisa terus berjuang buat adik saya. Putra menoleh sebentar, lalu tersenyum tulus. Dan saya juga nggak peduli orang mau bilang apa. Selama saya bisa dampingin Mbak, saya bahagia. Ucapan itu sederhana, tapi di hati Ayu, seperti ada cahaya baru yang tumbuh. Bagi Putra sendiri, ini adalah ujian kesabaran yang sesungguhnya. Ia merasakan bagaimana rasanya dihina dan diremehkan. Namun justru dari situlah ia semakin yakin, hanya lewat kesederhanaan ini, ia bisa menemukan arti cinta yang tulus. Hari demi hari berlalu, Putra dengan nama samarannya, Raka semakin sering membantu Ayu. Kadang ia rela menunggu di kios, sampai malam hanya untuk memastikan Ayu pulang dengan selamat. Kadang pula ia ikut membantu menata buku-buku yang baru datang. Meski tangannya sampai kotor penuh debu, Ayu yang awalnya hanya menganggap Raka sebagai driver ojol langganan, kini mulai melihat sosok lain dalam dirinya. Seorang pria yang sabar, penuh perhatian, dan tidak pernah mengeluh meski harus menanggung lelah. Suatu malam, ketika kios baru saja tutup, hujan deras turun. Ayu panik karena lupa membawa jas hujan. Melihat itu, Putra langsung melepas jaket ojolnya dan memakaikannya ke tubuh Ayu. Mbak, pakai ini aja, biar Mbak nggak basah. Tapi Mas Raka nanti kedinginan. Gak apa-apa, lebih baik saya basah daripada Mbak sakit. Ayu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah mendapat perlakuan seperti itu sebelumnya, apalagi dari seseorang yang hidup sederhana. Di lain waktu, Ayu juga mulai memperhatikan bagaimana Putra selalu menyemangatinya. Saat dagangannya sepi, Putra berkata, "Jangan putus asa, Mbak, buku memang bukan dagangan cepat laku. Tapi tiap buku yang keluar, bisa jadi mengubah hidup seseorang. Itu jauh lebih berharga." Ucapan itu membuat Ayu semakin kagum. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Raka? Mengapa pria sederhana ini bisa berbicara dengan begitu dalam? Seolah pernah menjalani kehidupan yang lebih besar. Malam itu, ketika Putra mengantar Ayu pulang, keduanya duduk sebentar di teras rumah kontrakan. Ayu, lampu jalan temaram menerangi wajah mereka. Suasana hening, hanya suara hujan gerimis yang terdengar. "Mas Raka," kata Ayu pelan. "Iya, Mbak, terima kasih ya. Sudah banyak bantu saya. Kalau nggak ada Mas, mungkin saya udah nyerah dari dulu." Putra menatapnya dengan senyum hangat. Hatinya bergetar. Ia sadar, benih cinta itu mulai tumbuh. Bukan hanya di hati Ayu, tapi juga di dalam dirinya. Dalam diam, Putra berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan melindungi Ayu, apapun yang terjadi. Karena cinta ini sudah mulai tumbuh dan aku tak ingin kehilangannya." Suatu sore, Putra masih dengan identitasnya sebagai Raka sedang duduk di kios. Ayu, ia membantu menyusun buku sambil bercanda ringan, membuat suasana hangat. Ayu tampak semakin nyaman bersamanya. Namun, momen tenang itu tiba-tiba buyar ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan kios. Dari dalam, keluar seorang pria muda dengan pakaian rapi, Dimas, rekan bisnis Putra yang sudah lama tidak bertemu dengannya. "Putra," seru Dimas kaget begitu melihat wajahnya. Ayu menoleh heran, "Putra, maksudnya siapa, Mas?" Putra sontak berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha tetap tenang. Mas salah orang, mungkin. Saya Raka, driver ojol," katanya cepat sambil menunduk. Dimas menyipitkan mata, jelas masih ragu. Ia melangkah lebih dekat, menatap Putra dari ujung kepala hingga kaki. "Tapi wajah lo mirip banget sama Putra Adinata, bos properti itu." Gak salah lagi. Seketika Putra menepuk bahu Dimas dengan tatapan penuh arti, berusaha memberi kode agar diam. "Mas, saya cuma ojol biasa. Jangan bercanda aneh-aneh. Saya masih ada kerjaan." Ayu ikut menengahi, menatap Dimas dengan wajah bingung. "Mas, jangan ganggu ya. Mas Raka memang ojol, tiap hari dia nganterin saya. Gak mungkin dia bos besar yang Mas sebut-sebut." Dimas terdiam sejenak. Ia menatap Putra lagi, lalu tersenyum tipis, seolah mengerti maksud sahabat lamanya. Iya, mungkin saya salah lihat. Maaf ya, Mbak, Mas." Setelah itu, Dimas kembali masuk ke mobilnya dan pergi. Namun,
Setelah mobil itu hilang di tikungan, Ayu menatap Putra dengan rasa penasaran. Mas Raka, sebenarnya siapa sih Mas? Kenapa orang tadi yakin banget kalau Mas itu bos besar? Putra tercekat. Ia berusaha tersenyum, meski keringat dingin menetes di pelipisnya. Entah, Mbak, mungkin wajah saya memang mirip sama orang kaya itu. Tapi saya cuma orang biasa kok. Ayu akhirnya mengangguk, meski keraguan masih tersimpan dalam hatinya. Malam itu, saat kembali ke kontrakan, Putra duduk lama sendirian, hatinya gelisah. Rahasia ini hampir terbongkar. Kalau Ayu tahu siapa aku sebenarnya, apakah dia masih akan memandangku sama? Atau justru menjauh seperti yang lainnya? Ia sadar, perjalanan cintanya baru akan semakin rumit. Hari itu, Ayu jatuh sakit. Sejak pagi tubuhnya lemas, namun ia tetap memaksa menjaga kios bukunya. Putra yang melihat kondisinya langsung khawatir. Mbak, tutup dulu kiosnya. Kesehatan lebih penting, ucap Putra sambil membantu Ayu duduk. Namun Ayu menggeleng. Kalau saya tutup, nanti nggak ada pemasukan buat bayar kontrakan. Mendengar itu, hati Putra terasa diremas. Tanpa pikir panjang, ia membopong Ayu ke motornya dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Tapi sesampainya di lobi, petugas menolak. Maaf, Mas, pasien harus bayar uang muka untuk rawat inap. Kalau tidak, kami nggak bisa proses. Putra panik. Dompetnya hanya berisi uang secukupnya untuk hidup sederhana. Ia tak mungkin membiarkan Ayu pulang dalam keadaan lemah. Akhirnya, tanpa sadar, ia mengeluarkan kartu kredit hitam dari dompet kecilnya, kartu yang tak pernah ia gunakan sejak menyamar. Petugas terkejut melihat nama yang tertera di kartu, Putra Adinata. Maaf, Mas, ini kartu bos properti terkenal itu, kan? Apa Mas? Beliau? Tanya petugas dengan wajah penuh hormat. Ayu yang mendengar langsung menoleh dengan mata terbelalak. Putra Adinata. Putra membeku. Ia tahu, penyamarannya tak bisa lagi dipertahankan. Dengan napas berat, ia menatap Ayu. Iya, Mbak, aku Putra, bukan Raka driver ojol. Aku bos muda yang sering diberitakan itu. Ayu mundur selangkah. Wajahnya pucat. Jadi selama ini, kamu bohong. Semua sikap sederhana itu cuma permainan. Putra cepat-cepat menggeleng. Tidak, Ayu. Aku menyamar bukan untuk mempermainkanmu. Aku hanya ingin tahu, apakah masih ada wanita yang bisa mencintaiku apa adanya, tanpa melihat harta. Namun Ayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi tetap saja, kamu sudah bohong. Aku percaya kamu tulus. Tapi ternyata semua ini cuma penyamaran. Suasana menjadi hening. Ayu akhirnya menunduk, lalu berkata lirih, maaf, Mas Putra, aku butuh waktu. Aku nggak bisa langsung percaya lagi. Ayu kemudian masuk ke ruang perawatan, meninggalkan Putra yang berdiri terpaku di lobi rumah sakit. Hatinya hancur. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia menyamar, Putra merasa benar-benar takut kehilangan seseorang. Ia sadar, perjuangannya belum selesai, justru baru saja dimulai. Sejak kebenaran terbongkar, Ayu menjaga jarak. Ia tetap ramah, tapi tak lagi hangat seperti dulu. Senyumnya kaku, tatapannya penuh keraguan. Baginya, luka karena kebohongan jauh lebih sakit dibanding hinaan orang lain. Putra tidak menyerah. Setiap hari ia datang ke kios, bukan lagi sebagai Raka si driver ojol, melainkan dirinya yang asli. Namun ia tak pernah membawa mobil mewah atau berpakaian glamor. Ia tetap hadir dengan kesederhanaan, mencoba menunjukkan bahwa hatinya tidak berubah meski identitasnya berbeda. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, Putra berdiri di depan kios Ayu yang sudah tutup. Ia menunggu, berharap Ayu mau bicara dengannya. Saat Ayu keluar sambil mengunci pintu, ia terkejut melihat Putra masih di sana, basah kuyup. Mas Putra, kenapa nggak pulang? Basah semua begini. Aku nggak akan pulang sebelum kamu percaya kalau cintaku tulus. Ayu, sejak awal aku menyamar bukan untuk mempermainkanmu. Aku ingin merasakan cinta yang jujur, bukan karena harta atau nama besar. Ayu menggigit bibir, hatinya berperang. Tapi bagaimana aku bisa percaya? Semua yang aku tahu tentangmu ternyata bohong. Putra melangkah mendekat, menatapnya dalam-dalam. Yang bohong hanya namaku, bukan hatiku. Semua yang aku lakukan untukmu, semua kata-kataku, semua perhatian, itu nyata. Kalau aku hanya ingin main-main, aku tak akan rela kehujanan, kelelahan, bahkan dihina orang lain hanya demi berada di sisimu. Air mata Ayu perlahan jatuh. Kata-kata itu menembus pertahanan yang selama ini ia bangun. Ia mengingat semua kebaikan Putra saat masih menjadi Raka, saat membantunya membawa buku, memberi semangat, melindunginya dari hujan. Semua itu nyata, tak mungkin palsu. Ayu akhirnya berkata lirih,
Kalau benar cinta Mas tulus, buktikan. Jangan cuma dengan harta atau kata-kata. Buktikan dengan kesetiaan. Putra tersenyum lega, meski matanya juga berkaca-kaca. Aku berjanji, Ayu, aku akan setia, apapun yang terjadi. Aku nggak peduli lagi apa kata dunia. Yang aku tahu, hanya kamu yang bisa membuatku merasa hidup. Di bawah derasnya hujan malam itu, Ayu akhirnya meraih tangan Putra, meski masih ragu, hatinya perlahan luluh. Bukan karena ia jatuh cinta pada bos muda terkenal, melainkan pada pria yang pernah rela menjadi Raka, seorang ojol sederhana, demi mencari cinta tulus. Dan di sanalah, cinta mereka benar-benar diuji bukan oleh harta, tapi oleh ketulusan dan kesetiaan.